Kali ini saya akan praktik bumbu 8, yaitu tentang listrik dan magnet. Mengkapi satu yaitu kelistrikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat pengantar bersifat konduktor atau pengantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mudah mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam satu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya tegangan. Diagram percobaan ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam satu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai sebanyak 3 buah. Kemudian tali kabel yang bersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam. Kemudian lampu 1 buah dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator, seperti kertas, besi, grafit atau mata pensil, kawat tembaga, kayu, tas plastik, sendok, air garam, air keran, dan karet penghapus. Pertama, percobaan arus listrik. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub minus. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menunjukkan min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi, apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala, karena kawat tembaga dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, pada besi. Pada besi ternyata lampunya juga menyala, karena besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga yaitu sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala, karena sendok perak dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala, karena karet penghapus tidak mengantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang kelima, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala, karena kayu tidak mengantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang keenam yaitu grafit atau mata pensil. Pada grafik atau mata pensil lampunya menyala. Hal ini menunjukkan grafik merupakan
benda yang bisa mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik, lampu juga tidak menyala karena tas plastik merupakan bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan yaitu air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesepuluh, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala, artinya air yang bercampur garam dapat mengantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat pengantar yang bersifat konduktor. Bahan yang mengantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak mengantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan bahan yang termasuk konduktor yaitu besi, kawat tembaga, sendok perak, grafik atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambung pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena dua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tentukan ujung kabel pada kutu baterai positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutu positif dan negatif baterai. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya, sama dengan cara sebelumnya, buatlah rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang dikirimkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.